Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya. Kita mulai saja. Hari ini belum membahas materi. Yang akan saya jelaskan adalah aturan perkuliahan, kemudian nanti aturan nilai seperti apa, nanti perkuliahan mata kuliah ini akan seperti apa, rencana pembelajaran setiap minggunya seperti apa, dan gambar memberikan desain terbangun di bagian outsourcing research, kemudian setelah bagian pendidikan sebagainya. Nah, dulu bekerja di tahun 2009 di program studi yang saya ambil. Kemudian tematik akan selalu ada di Sumedang atau di Fakultas Teknologi. Walaupun pada semester ini tidak hanya ditugaskan pembelajaran juga. Jadi penelitian yang saya kemudian masyarakat umum di desa. Nanti ada juga di nanti semester itu akan saya jelaskan ada poin penilaian aja atau mengikuti Zoom meeting atau nanti ada jadwal pertemuan. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajarannya besar nanti akan berdasarkan kalkulasi manfaatnya di kuliah. Jadi nanti nilai ini dirata-ratakan 60 ditambah 70 ditambah dengan 60 dibagi 3 baru masuk ke nilai rata-rata ini. Jadi kalau misalnya ini 190 dibagi 2 itu sekitar 85. Nanti 85 ini hanya diambil 30%. Nilai akhirnya itu adalah 30% dari nilai rata-rata tadi 85. Kemudian kuis nanti ada 2. Tugas mandiri itu dilaksanakan dengan kuis. Kuisnya ada 2, pertemuan keempat sebelum UTS dan pertemuan ke-12 sebelum UTS. Jadi sama nanti misalnya di sini Anda dapat 70, yang ini dapat 80, nilai rata-ratanya adalah 75. Nanti di nilai akhir yang diambilnya adalah 20% dari 75-nya. Kemudian nanti UTS misalnya Anda dapat 80 atau UAS-nya misalnya 90, ini ditambahkan sesuai dengan porsinya di sini. 20%. Nah, yang harus mengandalkan UTS dan UAS saja, artinya ada yang jadi jangan sampai menyepelekan tugas terstruktur ataupun dia hanya ada benar tidak yang dibutuhkan. Jadi Anda hanya memiliki nilai setengah yang perlu Anda adalah saya jadi kalau misalnya Anda tunggu ini lupa di play di learning tetapi klik linknya di atasnya pun Anda menyelesaikan tanda centangnya tidak akan muncul karena memang saya tidak open linknya yang mau streaming, tetapi saya lihat dari aktivitas Anda selalu diselesaikan di tanggal yang sudah ditambah kehadiran itu dalam dengan saya di mata kuliah yang sama. Kalau bertemu di mata kuliah yang lain itu tidak masalah. Jadi jangan sampai mengulang, minimalnya adalah mendapatkan nilai C. C ini sebenarnya boleh mengulang atau tidak, tetapi Anda harus yakin dulu. Kalau ingin merubah nilai C ini, ketika ingin mengulangnya memang sudah sanggup, sudah yakin bisa meningkatkan nilai, atau malah nanti dari C tiba-tiba dapat D. Karena biasanya materinya ada perkembangan-perkembangan sehingga tidak akan selalu 100% sama persis dengan yang
dijelaskan atau diikuti pada semester dulu pada saat Anda mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Paham ya? Jadi minimal lulusnya itu adalah nilai C. Walaupun C ini Anda diperbolehkan untuk memilih, mengulang untuk memperbaiki nilainya ataupun tidak. Kemudian, nah ini sebenarnya aturan yang sangat umum sekali, jadi saya harap tidak ada yang melakukan kecurangan akademik dari mencontek atau bekerja sama pada saat kuis, UTS maupun UAS, maka nanti nilainya akan mendapatkan sanksi nilai 0. Ini sering sekali saya temui beberapa tahun memberikan perkuliahan kepada mahasiswa. Selain di mata kuliah ini, di mata kuliah yang lain, apalagi yang dikumpulkannya dalam bentuk Microsoft Word, yang diketik. Biasanya mahasiswa sering sekali hanya copy paste milik temannya. Ada kuis itu sangat wajib sebelum pelaksanaannya. Kemudian referensinya yang kita gunakan nanti di kalkulus itu milik bahasa Indonesia. Ingin memiliki dulu. Kemudian semua materi pembelajaran yang nanti ke YouTube nanti bisa Anda cek, sudah disediakan link playlist untuk mata kuliah. Ini nanti yang berbasis saja ditranslasi, ada yang baik sumber informasi pada saat ini banyak sekali pemasaran punya nah nanti habis salah satu ini kalkulus satu yang ingin membaca begitu lagi ya, Anda bisa akses ini kan jurnal itu adalah yang memberikan penelitian komisi dosen maupun dari kalangan umum yang berkaitan dengan topik-topik yang berlaku dan nah ini banyak bahasa Inggris sehingga kalau dari ini masih kemudian dan bahasa ini itu keyword yang tulis semua informasi dalam Indonesia, keywordnya berbahasa Inggris, nanti yang keluarnya informasi yang berbahasa Inggris semua. Ini bahasa satu. Jadi ini dalam materi kalkulusnya seperti apa saja yang akan kita bahas. Nanti di minggu depan adalah ketidaksamaan. Kemudian minggu ketiga ada fungsi, minggu keempat ada kuis, jadwal kuis, kemudian minggu ke-6 kita bahas minggu ke-9 kita bahas tentang diferensi menggunakan X, DJ per DY, dan seterusnya. Kemudian nanti ada pembahasan tentang aplikasi turunan. Selanjutnya, minggu ke-11 masih membahas tentang aplikasi turunan. Minggu ke-13 integral, pembahasan umumnya. Kemudian minggu ke-14-nya integral fungsi eksponensial dan integral. Ada pertanyaan sampai sini? Yang itu kalau tidak salah minggu ketiga kalau nggak salah ada satu dan bisa lagi seperti sudah terdengar suaranya? Ada Bu, ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya ulangi, di minggu pertama hari ini ada Zoom meeting, nanti cek lagi di minggu ketiga itu ada Zoom meeting atau full day learning, kemudian minggu keempat ujian online day learning, itu kuis 1, kemudian minggu kelima sampai dengan ke-7 itu ada PTM. PTM itu melihat nanti situasi dan kondisi lagi sama seperti minggu ini yang seharusnya kita di kelas, tetapi karena kondisi di kampus itu banyak staf yang terinfeksi sehingga banyak yang karantina, jadi di kampus harus dikosongkan dulu atau WFH terlebih dahulu. Kemudian minggu ke-8 adalah UTS.
online di e-learning. Kemudian minggu ke-9 di sini ya, bukan minggu ke-8 lagi. Minggu ke-9 dan sampai dengan ke-11 itu ada PTM lagi dan juga ada yang di e-learning. Kemudian minggu ke-12 itu kuis kedua. Kemudian minggu 13 sampai dengan 16 ada lagi Zoom meeting dan ada di e-learning juga. Nah, nanti silakan bisa dicek di e-learning-nya kapan harus Zoom, kapan harus PTM, kapan harus full di e-learning. Kemudian kalau ini hanya mengingatkan lagi, jadi semua mahasiswa diwajibkan untuk enroll di mata kuliah atau di course kalkulus ini di e-learning-nya supaya tidak tertinggal informasinya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di Zoom meeting ini ID-nya sudah disediakan di e-learning. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Apa saja sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah kalkulus ini? Mengulang kembali, kalau untuk sistem bilangan real ini nanti bahas hari ini, hanya untuk mengingat kembali sistem bilangan real itu ada apa saja kan, ada bilangan irasional, ada bilangan rasional, ada bilangan bulat, dan lain sebagainya. Kemudian pertidaksamaan juga mengingat kembali sebenarnya. Jadi kan ada misalnya Anda memiliki X kuadrat ditambah dengan 5, kemudian tandanya seperti ini, X kuadrat dibagi dengan 2. Ini adalah pertidaksamaan. Nanti bagaimana cara menyelesaikan himpunan penyelesaiannya bagaimana dan seterusnya. Tandanya ada yang kurang dari sama dengan, kemudian ada yang lebih dari saja. Ini adalah pertidaksamaan. Jadi bukan tanda sama dengan seperti ini, X kuadrat ditambah 5 sama dengan X kuadrat dibagi dengan 2. Kalau ini bukan pertidaksamaan, tetapi persamaan. Kemudian nanti kita bahas lagi tentang materi fungsi. Fungsi sudah selalu Anda fx, X kuadrat tambah X ditambah dengan 3 dan seterusnya. Kita bahas lagi tentang fungsi. Fungsi itu kan kita memiliki misalnya himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B, dia memiliki anggota himpunan, misalnya ini 1, 2, 3, kemudian himpunan B-nya 4, 5, 6. Fungsi adalah hubungan yang menghubungkan, atau sesuatu yang menghubungkan antara himpunan A terhadap himpunan B. Jadi garis panah inilah yang disebut sebagai fungsi. Fungsinya apa? Apakah misalnya X kuadrat, kalau X kuadrat berarti 1 kuadrat, di sini harusnya ada 1 lagi, nanti tanda panahnya ke sini. Kemudian 2 kuadrat adalah 4. Kemudian 3 kuadrat adalah 9. Nah, ini adalah fungsi. Jadi bedakan dengan relasi. Masih ingat relasi? Relasi juga sama, ada 2 himpunan. Ini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Relasi juga sama. Ini dihubungkan. Ini dihubungkan ke sini. Ini ke sini misalnya. Yang ini ke atas. Bedanya apa dengan fungsi? Ada yang masih ingat? Bedanya relasi dan fungsi itu apa? Ada yang masih ingat? Kalau relasi itu perhatikan domainnya. Ini A itu adalah domain, B itu adalah range, yang ini domain, yang ini adalah range. Kalau relasi, ini yang menghubungkannya relasi, si domain itu bisa memiliki lebih dari 1 pasangan. Ini 1,4, 1,5. Kalau fungsi, domain hanya memiliki 1 pasangan, 1,1, 2,4. Kemudian 3,9. Jadi fungsi itu adalah sebuah relasi, tetapi relasi bukan berarti dia adalah sebuah fungsi. Bedanya adalah di domainnya dia memiliki pasangannya lebih dari 1 di range atau tidak. Jadi kalau si domain ini seperti ini ya, 1,4 dan 1,5, ini sudah dapat dipastikan dia sesuatu yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B-nya itu disebut sebagai relasi. Tetapi kalau fungsi, itu hanya ada 1
range-nya di sini. Tetapi si range ini bisa dipasangkan ke lebih dari satu domain. Jadi misalnya di sini -1. -1 dikuadratkan tetap 1. Tetapi tetap pasangan si domainnya ini hanya memiliki satu nilai di range-nya. Nah, itu harap dibedakan atau diingat kembali relasi dan fungsi. Nanti yang akan kita pelajari tentang fungsi, ada operasi fungsi, mengulang lagi apa yang dipelajari di SMA, ada pertambahan, ada pengurangan, kemudian ada pembagian fx dibagi dengan gx, dan seterusnya. Kemudian nanti kita juga bahas tentang limit. Masih ingat limit? Ada yang masih ingat limit? Ada yang masih ingat limit? Membahas apa? Lupa, Bu. Limit itu adalah menjumlahkan nilai yang mendekati titik tertentu. Jadi kan kalau Anda memiliki misalnya yang tidak bisa didefinisikan, pembagian atau penjumlahan yang hasilnya itu tidak bisa didefinisikan, makanya dia menggunakan limit. Limit X mendekati 2. Dari misalnya fx, nilainya berapa? Ini sebenarnya limit itu adalah menjumlahkan nilai yang mendekati 2, tetapi titik 2-nya itu tidak termasuk karena dia menyebabkan nilainya 0 atau menyebabkan nilainya menjadi tidak terdefinisi atau tak hingga. Jadi kalau misalnya di sini adalah sebuah garis kartesius, ya ini sumbu X, ini sumbu Y, salah terbalik, ini Y, ini X. X-nya mendekati 2, ini adalah 2. Jadi nilai 2 ini dia tidak memiliki nilai, tak hingga. Tapi nilai yang mendekati kedua dari kiri dan nilai yang mendekati kedua dari kanannya itu memiliki nilai. Nah, itu menggunakan limit. Limit X mendekati 2. Mendekati 2-nya apakah dari kiri atau mendekati 2 dari kanan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi mencari jumlah dari sebuah fungsi yang titiknya itu tidak bisa terdefinisi. Jadi menggunakan limit X mendekati, misalnya di sini 2 dari kiri atau 2 dari kanan. Kemudian turunan, ini juga mengulang kembali apa yang sudah Anda pelajari, f aksen X, turunan pertamanya, kemudian turunan kedua, kemudian notasi Leibniz yang Anda pelajari di SMA itu dy dx, dz dt, dan seterusnya. Ini akan kita pelajari kembali. Nah, selanjutnya yang paling biasanya mahasiswa tidak suka itu adalah integral. Seharusnya integral itu lebih mudah. Karena integral itu juga sama fungsinya, dia menjumlahkan. Integral dari misalnya x kuadrat dx. Ini menjumlahkan sebuah fungsi dari nilai tertentu. Nanti ada integral a sampai dengan bx. Cara mengintegralkannya seperti apa? Jadi kalau di diferensial, supaya jelas ya. Kalau di diferensial, misalnya kita memiliki fx, ini adalah x kuadrat. Kalau di diferensial kita cari turunannya, fx adalah 2x kuadrat. Nah, kalau di integral kita mencari nilai dari sebuah turunan untuk mendapatkan lagi fx-nya. Jadi dibalik, kalau dari fx diturunkan, ini adalah diferensial, tapi kalau dari turunan mencari fx-nya, ini adalah integral. Bedanya seperti itu. Jadi sebenarnya kita memiliki sebuah fungsi dibolak-balik apa yang kita pelajari. Jadi arahnya seperti ini. Kalau kita memiliki sebuah fungsi fx, kemudian yang diperlukannya adalah turunan, arahnya adalah ke bawah. Jadi f aksen x. Tapi kalau misalnya kita memiliki fungsinya adalah fungsi turunan, kemudian yang dibutuhkannya adalah fungsi asalnya, kita menggunakannya integral. Jadi itu adalah gambaran yang akan kita pelajari selama 1 semester.
Hari ini kita hanya mengingat kembali tentang sistem bilangan real, kemudian minggu depan membahas tentang pertidaksamaan, nanti di beberapa minggu lainnya ada pembahasan tentang fungsi fx dibagi dengan gx, kemudian fx ditambah dengan gx, kemudian ada fungsi komposisi, dan seterusnya. Kemudian limit yang tadi saya jelaskan, ketika kita memiliki sebuah titik X, di mana nilainya disubstitusikan ke dalam sebuah fungsi menyebabkan nilainya tidak dapat terdefinisi, maka penjumlahannya itu menggunakan limit. Kemudian diferensial digunakan ketika kita membutuhkan turunan dari sebuah fungsi, kalau integral digunakan ketika kita mencari fungsi asal dari sebuah fungsi turunan. Ada pertanyaan? Terbayang apa yang akan kita pelajari? Terbayang ya? Semoga Bingung, Bu. nanti akan kita pelajari satu persatu supaya tidak bingung di setiap pertemuan. Kalau ini hanya gambaran umum saja. Nah, ini mengingatkan kembali nanti karena bekal untuk mempelajari lagi kalkulus, apalagi nanti minggu depan kita bahas pertidaksamaan, Anda harus ingat dulu sistem bilangan lagi. Di sistem bilangan itu ada sistem bilangan asli, kemudian ada sistem bilangan bulat, kemudian ada sistem bilangan rasional dan irasional, dan sistem bilangan real. Nah, ini hanya untuk mengingatkan lagi, jadi kalau sistem bilangan asli itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sistem bilangan bulat itu termasuk minus dan 0. Kalau sistem bilangan asli itu positif semua, sistem bilangan bulat itu termasuk minus dan 0, kemudian sistem bilangan rasional itu ada pecahannya dalam bentuk pecahan, di mana penyebutnya atau n-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 nanti dia tidak bisa didefinisi. Yang ini. Kemudian sistem bilangan irasional itu yang ada pi, kemudian ada akar pangkatnya, dan lain sebagainya. Ini adalah sistem bilangan irasional. Jadi sistem bilangan asli itu positif semua, dimulai dari 1, sistem bilangan bulat termasuk 0 dan minus. Sistem bilangan rasional itu bilangannya dapat dituliskan dalam bentuk pecahan, m per n, di mana n-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau nilai penyebutnya atau nilai yang di bawah ininya 0, maka tidak akan terdefinisi. Kemudian sistem bilangan irasional itu yang ada akar pangkat dan ada notasi-notasi khusus, misalnya pi itu kan nilainya adalah, masih ingat pi berapa? Ini pi sama dengan 3,1414 dan seterusnya. Kemudian ada epsilon, bilangan alam 2,179 dan seterusnya. Nah, yang ini penyebut di sininya tidak boleh sama dengan 0 karena nanti menyebabkan nilainya tidak dapat terdefinisi. Misalnya 3 per 0. Ini tidak dapat terdefinisi. Kecuali kalau 0 dibagi 3 ya nilainya adalah 0. Paham ya? Jadi nilai di bawahnya itu yang tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ini gambaran umum kalau kita gambarkan apa itu yang dimaksud dengan sistem bilangan real. Sistem bilangan real itu himpunan semua bilangan. Jadi meliputi semua bilangan. Meliputi semua bilangannya. Yang pertama ini adalah bilangan asli. Kemudian ini yang paling kecil. Bagian dari sebuah sistem bilangan yang paling kecil adalah bilangan asli. Bilangan asli itu hanya nilai positif saja tadi dari 1. Kemudian bilangan bulat ada nilai negatifnya, bilangan rasional dan bilangan irasional. Ini ada irasionalnya ya di sini. Kemudian bilangan real adalah mencakup semua bilangan. Jadi sistem bilangan real itu semua bilangan yang ada. Bilangan himpunan bilangan asli, sistem bilangan asli itu bagian dari sistem bilangan real, sistem bilangan bulat, bagian dari sistem bilangan real, kemudian rasional dan irasional juga termasuk bagian dari sistem bilangan real.
Nah, sistem bilangan real itu terdiri dari sistem bilangan asli, bulat, rasional, dan irasional. Ini cakupannya yang paling kecil asli. Kalau ada nilai minus dan nol berarti dia bulat. Kemudian kalau ada pecahan dia rasional. Kemudian kalau ada akar pangkat dan ada pi dan lain sebagainya, itu termasuk irasional. Jadi irasional itu lebih tinggi dibandingkan dengan rasional. Ini harusnya ada lagi garis satu untuk irasionalnya. Kemudian bilangan real yang jauh lebih besarnya. Jadi lingkaran yang paling besarnya adalah sistem bilangan real karena mencakup semua sistem bilangan real. Ada pertanyaan? Kemudian untuk mengingat kembali sifat dari sebuah sistem bilangan atau sifat-sifat medan misalnya. Ini komutatif. Komutatif itu yang bisa dibalik. Seperti ini, misalnya X plus Y bisa dituliskan dengan Y sama Y ditambah dengan X. Kemudian X kali Y nilainya sama dengan Y dikali X. Misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1 nilainya sama-sama 3. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1 hasilnya sama-sama 2. Kemudian asosiatif, yang asosiatif ini 3X ditambah Y ditambah Z dulu atau X ditambah Y ditambah dengan Z dulu, nilainya akan tetap sama. Sama seperti tadi. Yang ini misalnya 1 ditambah dengan 2 ditambah 3 dulu atau sama dengan 1 ditambah 2 dulu baru ditambah dengan 3. Nilainya akan tetap sama, 6. Kemudian perkalian juga sama. 1 dikalikan dengan 2 kali 3 dulu, nilainya akan sama dengan 1 dikalikan 2, baru dikalikan 3. Nilainya akan sama dengan 6 juga. Kemudian distribusi. Distribusi itu yang sudah Anda pelajari dulu di SMA. Jadi yang ini kalikan dulu X ke Y, kemudian X ke Z. Ini mengikuti tandanya. Jadi kalau misalnya ada 1 dikalikan, bukan 1 ya, 2 dikalikan 3 ditambah dengan 5, itu akan sama dengan 2 kali 3 ditambah dengan 2 dikali 5. Jadi ini kali ini, kemudian yang ini dikali, ini tanda ini sesuai dengan yang ada di dalam kurung. Kalau minus ya berarti minus. Kemudian elemen-elemen identitas, terdapat 2 bilangan real yang berlainan yaitu 0 dan 1 yang memenuhi 0 ditambah X sama dengan X dan X dikali 1 sama dengan X. Untuk setiap bilangan real sudah pasti. 0 ditambah berapapun ya tetap nilai itu sendiri. 0 ditambah 1 ya 1. 0 ditambah 2 ya 2. Kemudian 2 dikali 1 ya 2, kemudian 3 dikali 1 ya 3, dan seterusnya. Jadi tidak berlaku untuk 0 dikalikan 1 sama dengan 1. Tapi 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Jadi akan sesuai dengan X-nya itu sendiri. Kemudian inverse, setiap bilangan X mempunyai balikan penambahan atau disebut juga negatif minus X yang memenuhi X ditambah dengan minus X sama dengan 0. Juga setiap bilangan X kecuali 0 mempunyai balikan perkalian disebut juga kebalikan X pangkat minus 1 yang memenuhi X dikalikan X pangkat minus 1 itu sama dengan 1. Jadi maksudnya adalah, saya tuliskan di atas, X mempunyai balikan penambahan yaitu negatif. X-nya sama dengan 2, negatif X sama dengan minus 2. Yang nilainya akan sama dengan 0. X ditambah dengan minus X sama dengan 0. Jadi 2 ditambah dengan minus 2, ya 0. Negatif dikali minus, masih ingat ya? 2 dikurangi 2, sama dengan 0. Kemudian yang ini, kebalikan perkalian kecuali untuk 0. Itu X pangkat minus 1. Jadi 1/2
itu sama dengan 2 pangkat minus 1. Atau 1 per X itu sama dengan X pangkat minus 1. Yang memenuhi X dikalikan X pangkat minus 1 itu sama dengan 1. Misalnya X-nya adalah 2. Berarti X pangkat minus 1-nya adalah 2 pangkat minus 1 dikalikan dengan 2. 2 pangkat minus 1 itu adalah 1 per 2. Dikalikan 2 nilainya 1. Ini memenuhi hukum ini. Atau sifat medan untuk balikan atau inverse. Nah, ini sering sekali dibutuhkan atau diingat kembali nanti pada saat mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, kemudian di dalam integral. Misalnya Anda diminta integral 1 per X kuadrat dx. Cara mengintegralkannya ini dijadikan dengan pangkat. Jadi integral X pangkat minus 2 dx. Nah, itu dari sifat medan ini. 1 per 9 itu adalah 9 pangkat minus 1. 1 per 9 kuadrat adalah 9 pangkat minus 2. Jadi jangan sampai lupa, ini seringkali terjadi mahasiswa keliru ketika mengintegralkan sebuah pecahan seperti ini. 1 per X kuadrat, 1 per X pangkat 3, 1 per X, dan lain sebagainya. Kalau 1 per X ini nanti ada hukumnya tersendiri, kita gunakan logaritma natural. Ini hanya bayangannya saja. Nanti supaya lebih jelasnya, supaya Anda tidak bingung, akan dibahas di setiap pertemuan per materinya masing-masing. Jadi tidak akan seperti hari ini yang dicampur secara sekaligus bayangannya, diferensial itu seperti apa, integral seperti apa, pertidaksamaan seperti apa, fungsi dan limit seperti apa. Nanti akan dibahas untuk masing-masing materinya. Kemudian ini adalah sifat urutan. Ada yang disebut sebagai trikotomi. Kalau X-nya lebih kecil dari Y, kemudian X-nya sama dengan Y, atau X-nya lebih besar dari Y. Jadi jika ada X dan Y adalah bilangan, salah satu dari 3 ini akan berlaku. Mungkin saja X-nya lebih kecil dari Y, atau mungkin X-nya sama dengan Y, atau mungkin X-nya lebih besar dari Y. Kemudian ketransitifan, X kurang dari Y, dan ketika Y-nya lebih kecil dari Z, maka X-nya akan lebih kecil dari Z. X ini kan katanya lebih kecil dari Y. Sedangkan si Y lebih kecil dari Z. Otomatis si X lebih kecil dari Z. Kemudian untuk penambahan, ketika X-nya kurang dari Y, ini jika dan hanya jika X plus Z lebih kecil dari Y plus Z. Kalau yang ini maka, kalau yang ini jika dan hanya jika. Jadi misalnya 2 kurang dari 3, kemudian si Z-nya adalah 1. Maka 2 ditambah 1 itu akan tetap lebih kecil dari 3 ditambah 1. Ini adalah X-nya, yang ini adalah Y-nya, ini adalah Z-nya. Anda masukkan ke dalam hukum ini. X akan lebih kecil dari Y jika dan hanya jika X plus Z lebih kecil dari Y plus Z. Kalau yang ini beda, ketransitifan. Jadi ketika X-nya lebih kecil dari Y, Anda gariskan di sini, garis bilangan. Si X katanya lebih kecil dari Y, terus si Y ini lebih kecil dari Z. Berarti X otomatis lebih kecil dari Z. X lebih kecil dari Y, Y lebih kecil dari Z, otomatis si X jauh lebih kecil dari Z. Yang ini. Kemudian untuk perkalian, ketika Z-nya positif, inilah yang sering merubah tanda ruas di dalam pertidaksamaan. Jadi nanti pada saat Anda menyelesaikan sebuah sistem pertidaksamaan, ketika Z-nya positif, akan ada perubahan ruas. Jadi ketika Z positif, X-nya lebih kecil dari Y, ini jika dan hanya jika X kali Z tetap. Kalau Z-nya positif. Jadi tadi misalnya, yang ini, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3,